Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafli Sitarsmi Azahra dengan NIM 23411011059 dari kelas 4 KPIB. Dalam video ini saya akan membacakan jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Soal nomor 1, refleksi pribadi praktik konsumsi media. Tuliskan refleksi kritis mengenai kebiasaan konsumsi media Anda, cetak, elektronik, dan online selama 2 minggu terakhir. Soal yang pertama, media apa saja yang paling sering Anda akses dan mengapa? Jawabannya, media yang paling sering saya akses adalah media online seperti platform media sosial Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Mengapa saya sering menggunakan media ini adalah karena dari media online ini saya dapat mengetahui berita terbaru dengan cepat dan terkesan lebih fleksibel dibanding media cetak maupun elektronik. Yang kedua, bagaimana Anda membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online? Jawabannya, menurut saya, setiap jenis media punya cara sendiri dalam menjaga kredibilitasnya. Dalam media cetak seperti koran atau majalah, biasanya lebih kredibel karena berita yang ditulis dicek dulu dengan teliti sebelum dicetak. Sementara media elektronik seperti TV dan radio juga cukup kredibel karena mereka punya aturan yang diawasi oleh lembaga tertentu. Sedangkan media online punya tantangan yang lebih besar karena berita harus cepat tayang, jadi kadang-kadang kurang teliti. Tapi bukan berarti media online tidak kredibel. Selama mereka tetap menjaga kualitas berita, seperti memeriksa fakta dulu, menyebutkan sumber yang jelas, dan mau mengoreksi kalau salah, saya rasa mereka juga bisa tetap kredibel. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana sebaiknya manajemen media online menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoaks? Jawabannya, berdasarkan pengalaman saya, agar tetap kredibel di tengah banjir informasi dan hoaks, manajemen media online harus punya aturan yang jelas dalam memeriksa berita sebelum dipublikasikan. Seperti dari tim redaksi yang perlu dilatih supaya bisa mengenali mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Selain itu, media juga harus terbuka kalau ada kesalahan, berani mengoreksi dan menjelaskan ke pembaca. Yang paling penting, jangan asal cepat tayang, tapi pastikan beritanya benar. Kalau media online bisa konsisten menjaga hal-hal ini, orang-orang akan tetap percaya meskipun banyak berita hoaks di luar sana. Soal yang kedua, perbandingan konsumsi media generasi berbeda. Lakukan wawancara atau observasi terhadap 2 kelompok usia, misalnya usia 18-25 dan usia 45 ke atas. Di nomor ini, saya melakukan wawancara melalui chatting di aplikasi WhatsApp kepada dua orang. Yang pertama jawaban dari generasi Y atau milenial dari Bapak Asif Fauzi yang berusia 52 tahun. Soal yang pertama, media apa yang paling sering kamu konsumsi? Cetak, elektronik, atau online? Jawaban dari Bapak Asif Fauzi tersebut adalah media elektronik. Dan yang nomor 2, apa alasan kamu memilih media tersebut? Jawabannya adalah informasinya lebih akurat atau minim hoax. Yang ketiga, apa yang bisa dipelajari dari perbedaan pola konsumsi ini untuk pengembangan manajemen media? Jawabannya, untuk mengembangkan manajemen media elektronik harus mempertahankan kredibilitas isi beritanya dan audio visualnya dibuat lebih menarik. Ya, selanjutnya ada jawaban dari generasi Z dari Aisyah Farah Afisiena yang berusia 23 tahun. Jawaban dari yang nomor 1 adalah media yang paling sering saya gunakan yaitu media online seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan YouTube sebagai media sehari-hari dan juga sebagai sarana saya yang notabene merupakan seorang guru untuk mencari bahan pembelajaran ataupun digunakan sebagai media pembelajaran. Tapi terkadang saya juga masih mendapatkan informasi atau mencari informasi melalui media elektronik seperti televisi untuk mendengarkan berita, kemudian radio yang biasanya saya dengarkan ketika dalam perjalanan di mobil untuk mendengarkan berita di daerah sekitar.
Namun, tidak dipungkiri saya juga terkadang masih mendapatkan informasi atau menggunakan media cetak seperti koran ataupun majalah, walaupun frekuensinya lebih sedikit daripada melalui media online ataupun elektronik. Dan jawaban dari yang nomor 2, alasan saya memilih penggunaan media tersebut yaitu karena media online saat ini lebih mudah digunakan dan sudah banyak orang yang menggunakannya. Jadi ketika ingin berkomunikasi ataupun mencari informasi bisa lebih mudah dan up to date. Kemudian untuk media elektronik yang saya sebutkan itu berguna bagi saya sebagai sarana hiburan ketika sedang berkumpul bersama keluarga ataupun melakukan perjalanan. Sedangkan media cetak jarang saya gunakan karena saat ini saya sulit menemui penggunaan media tersebut di tempat umum dan biasanya hanya terdapat di lokasi-lokasi tertentu. Dan jawaban dari yang nomor 3, menurut saya, perbedaan penggunaan pola konsumsi ini didasarkan dari kebutuhan. Semisal, kalau saya lebih membutuhkan apabila menggunakan media online karena informasinya terbaru, cepat digunakan, efisien, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau media elektronik itu kan terkadang medianya besar dan sulit untuk kita bawa kemana-mana, jadi kurang fleksibel. Selain itu, menurut saya, faktor usia juga mempengaruhi efektivitas media tersebut. Semakin tua usia, mereka mungkin cenderung lebih menyukai media berbasis elektronik maupun cetak dibandingkan media online, karena orang tua biasanya lebih mudah memahami kedua media tersebut. Mungkin hanya itu jawabannya dapat saya bacakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.